Selamat datang di channel Adi Story. Hari ini aku akan ngebahas kasus tentang pembunuhan yang dimana pelakunya ini duduk santai setelah melakukan pembunuhan itu kepada istrinya sendiri. Permasalahan apa dibalik peristiwa tersebut? Yuk kita simak videonya. Kasus ini dibuka kita berkenalan dengan pasangan suami istri yang bernama Marison Kennedy berusia 39 tahun dan istrinya bernama Rahayu Fitri berusia 34 tahun. Marison yang merupakan warga Kelurahan Pensiun Kecamatan Kepahyang Kabupaten Kapahang Provinsi Bengkulu. Dia bekerja sebagai karyawan di salah satu usaha furnitur di daerah Kelurahan Pensiunan. Jangan kaget ya guys, memang nama kelurahannya adalah pensiunan, bukan orangnya yang pensiunan. Oke. Penemuan mereka pun diawali pada tahun 2007 silam. Marison yang saat itu masih lajang bertemu dengan gadis cantik di perkebunan kunyit. Dia pun mendekatinya lalu meminta untuk berkenalan. Gadis itu adalah Rahayu Safitri atau sering dipanggil Ayu. Ayu pada saat itu ditemani oleh adiknya yang bernama Marlina sedang mengambil kunyit di kebun untuk memasak. Semenjak dari pertemuan itulah keduanya pun berkenalan dan menjalin komunikasi yang cukup intens. Kalau bahasa kita mah PDKT lah. Tidak lama berselang dari pertemuan itu, keduanya pun memutuskan untuk berpacaran hingga 2 tahun lamanya. Keduanya menjalin kisah asmara. Lalu keduanya pun memutuskan untuk melangkah ke arah yang lebih serius dan menikah pada tanggal 1 Juli 2009. Di dalam kehidupan berumah tangganya, keduanya pun telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak pertamanya saat ini duduk di bangku sekolah kelas 2 SMPN 1 Kapiang. Sedangkan anak keduanya masih berusia 2 tahun. Hubungan mereka pun terlihat baik-baik saja selama 14 tahun pernikahan mereka. Tidak pernah sedikit pun terdengar adanya keributan dari pasangan suami istri tersebut. Marison sendiri merupakan sosok yang bertanggung jawab. Selama ini dia dikenal sebagai pribadi yang baik dan penyayang. Memang Marison ini bisa dikatakan sedikit pendiam. Meski begitu, dia dikenal sebagai sosok yang baik hati. Marison selama ini dikenal menjadi suami yang pekerja keras mencari nafkah. Sementara Ayu dikenal sebagai wanita periang dan juga penyayang yang rela membantu suaminya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Keluarga mereka pun bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Sekitar bulan Agustus 2023, Marison yang pada awalnya tinggal bersama dengan keluarga kecilnya di Kelurahan Pensiunan memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya di Tebet. Perpindahan keluarga mereka bertujuan untuk berobat. Diketahui jika Marison ini menjalani pengobatan pada jiwanya yang mengalami gangguan emosi, sehingga sering terlihat seperti orang linglung. Namun walaupun kondisi Marison seperti itu, Ayu masih setia mendampingi Marison dan berusaha bersama-sama untuk mengobatinya. Memasuki bulan kedua mereka tinggal di Tebet. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2023, terdengar suara keributan dari dalam rumah. Keributan itu berawal pada siang harinya, sekitar pada jam 12.30. Ayu menegur Marison untuk tidak merokok di dalam kamar. Namun Marison tidak terima dengan teguran tersebut. Akhirnya marah dan hingga terjadilah keributan. Suara Ayu dan Marison yang sedang berselisih itu terdengar hingga tetangga sekitaran rumah. Sekilas beberapa tetangga pun mendengar Ayu berteriak-teriak meminta cerai. Saat meminta cerai itulah suara keributan pun semakin memanas, sampai pada akhirnya suara keributan merendah dan hilang tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian, tidak berserang lama, muncullah sosok Marison yang keluar dari dalam rumah sambil membawa sebilah pisau yang sudah berlumuran darah. Tetangga yang melihat itu sangat yakin telah terjadi pembunuhan terhadap Ayu. Namun Marison yang telah melakukan pembunuhan itu tidak melarikan diri. Dia hanya duduk terdiam di depan pintu, dan saat didekati, Marison pun mengancam akan melukai siapapun yang berani mendekat. Warga segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan hanya bisa melihat Marison dari kejauhan. Setibanya polisi di lokasi,
Pihak kepolisian pun tidak dapat langsung menangkap Marison. Marison yang masih memegang sajam terus mengancam orang-orang yang berada di sekelilingnya, bahkan hampir melukai orang anggota polisi yang berupaya untuk menangkapnya. Pihak kepolisian bersama tokoh masyarakat melakukan negosiasi kepada Marison, namun upaya mereka pun sia-sia. Hampir 1 jam mereka melakukan negosiasi, tetap saja tidak menemukan adanya titik temu. Pada akhirnya ada salah satu anggota polisi bernama Bribtu Wahyu dari unit Buser Elang berhasil menangkap Marison dengan cara menyergapnya dari belakang pada saat Marison sedang lengah. Marison yang saat itu melakukan perlawanan dan terus berteriak-teriak dan berontak serta berusaha untuk melukai dirinya sendiri. Ternyata bukan hanya pada saat itu. Sebelumnya Marison ini sempat meminum cairan berbahaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Marison yang berhasil diamankan segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kondisi kesehatannya. Untuk dugaan sementara, ada kebingungan dari Marison karena ditegur istri dan karena mentalnya sedang terganggu. Akhirnya malah menghabisi Ayu untuk menyelesaikan konflik. Ayu ditemukan sudah tidak bernyawa dan segera dilakukan evakuasi menuju rumah sakit. Ayu meninggal dunia setelah mengalami 3 luka tikaman sajam. Luka-luka tersebut hasil tikaman yang dilayangkan oleh suaminya sendiri, yaitu Marison, menggunakan sajam pisau yang mengenai tubuh istrinya pada bagian punggung sebelah kiri, dada depan sebelah kiri, dan perut sebelah kanan, hingga membuat usus Ayu pun terulai keluar. Asli bro, ngeri banget ini. Kalian jangan main-main sama orang ODGJ ya, karena mereka kalau sudah marah bisa saja kayak psikopat. Kalian harus selalu berhati-hati di setiap situasi. Dari peristiwa tersebut, kepolisian pun mengamankan alat bukti berupa 1 bilah sajam berjenis pedang dan pisau, 1 botol racun rumput, 1 gelas kaca, dan pakaian yang dikenakan oleh korban. Tidak ada satupun keluarga yang mempercayai kekejian dari Marison tersebut, lantaran sosok Marison ini bukanlah orang yang temperamen. Tubuh Ayu dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan di dekat rumah orang tua dari Ayu di TPU Kampung Pensiunan Kecamatan Kapahyang. Sementara Marison yang masih di dalam perawatan pihak rumah sakit, tim dokter pun melakukan pompa lambung untuk mengeluarkan racun yang telah diminum olehnya. Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober, Direktur Rumah Sakit RSUD Kapahyang Dr. Femi Nursanda mengatakan jika kondisi fisik dari Marison sudah membaik, namun belum diketahui kondisi psikisnya. Secara fisik, Marison sudah dapat diajak berkomunikasi. Meskipun kondisinya sudah membaik, Marison masih harus menjalani perawatan sampai hasil observasi dari dokter menyimpulkan jika Marison ini sudah bisa menjalani rawat jalan. Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober malam, Marison menyampaikan sesuatu kepada polisi yang menjaganya saat berada di RSUD Kapahyang. Marison ini mengakui jika dirinya khilaf telah membunuh sang istri. Hal itu dilakukan lantaran merasa cemburu dan curiga Ayu telah memiliki laki-laki lain. Kecurigaan dari Marison ini pun semakin menjadi ketika Ayu meminta untuk bercerai. Dari pernyataan itulah yang menjadi dasar pihak kepolisian untuk menyimpulkan dugaan motif pembunuhan adalah cemburu. Penyebab pelaku nekat melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Marison ini akan tetap menjalani proses hukum setelah dinyatakan sembuh dari perawatan medis dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Setelah motif dari pembunuhan itu disampaikan kepada pihak kepolisian, rupanya merupakan pesan terakhir dari Marison. Karena keesokan harinya kondisi Marison pun semakin menurun. Dia memasuki masa kritis, mengeluh sakit pada tenggorokannya, disertai hilangnya suara. Tidak berselang lama pada tanggal 26 Oktober 2023, Marison pun dinyatakan telah meninggal dunia. Tubuh Marison pun akhirnya dibawa ke rumah duka di kediaman orang tuanya, lalu disemayamkan di tempat yang tidak jauh dari makam sang istri pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2023 sekitar jam 10 pagi.
Kejadian ini meninggalkan kedugaan mendalam bagi kedua anak Ayu dan Marison. Perubahan sikap mulai terlihat pada anak sulungnya. Anak yang dikenal periang saat ini terlihat murung, bahkan sampai tidak sadarkan diri karena mengenang ibu dan ayahnya yang telah tiada. Kondisi kejiwaan kedua anak ini pun terus dipantau langsung oleh Perlindungan Anak dan Perempuan. Pada saat ini kedua anak Marison telah diserahkan kepada pihak keluarga dari sang ibu untuk mengasuh keduanya dan meminta untuk selalu menghibur agar memulihkan psikologinya. Perkara rumah tangga antara suami dan istri yang tidak terjadi kekerasan saja anak bisa menjadi korban. Bagaimana jika terjadi kekerasan hingga pembunuhan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kedua anak korban dan segera dipulihkan seperti sedia kala. Oke, sekian dulu video dari kami hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan ikuti terus video kami selanjutnya. Bye-bye.